Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Mister juga tidak bosan-bosan nih untuk mengingatkan kalian selalu ingat pesan ibu dengan cara apa? Dengan cara 3M. Apa sih Mister 3M? 3M itu jangan lupa memakai masker, lalu jangan lupa mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Oke, untuk kali ini Mister akan membahas sesuatu hal yang baru. Nah, sebelum Mister mulai membahasnya, Mister mau bertanya nih kepada kalian. Kalian pernah nggak sih melihat ini dan juga ini di sekitar kalian? Ya, mereka biasa kita sebut dengan kata pedagang. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa pedagang itu ada kata lainnya nih untuk sebutan mereka. Apa ya kata lainnya? Nah, untuk itu kita akan membahasnya hari ini. Nah, sebelum kita mulai materinya, yuk kita simak video berikut ini. Ya, Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) memamerkan multi produk ratusan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dan dalam rangka ulang tahun DKI Jakarta ke-429, PRJ sebagai ajang promosi berbagai produk unggulan daerah. Selain itu, berbagai diskon juga ditawarkan pelaku UMKM di PRJ. Bukan hanya menjadi magnet wisata dan belanja, Jakarta Fair Kemayoran Jakarta juga menjadi wadah para UMKM untuk mempromosikan produknya. Pada Jakarta Fair Kemayoran 2019 kali ini ada 2.700 peserta dan 1.500 stand. Gelaran Pekan Raya Jakarta ini melibatkan setidaknya 415 UMKM dari seluruh Indonesia. Seperti dari Yogyakarta dan Bangka, UMKM ini berkesempatan mempromosikan produk unggulannya. Seperti pedagang aneka kerupuk dan makanan khas Bangka ini, Ami. Ami sudah 14 kali memanfaatkan ajang Pekan Raya Jakarta atau dikenal dengan PRJ. Ami mengaku melalui PRJ, omsetnya meningkat 3 hingga 4 kali lipat. Rata-rata bisa 3 sampai 4 kali lipat ya dari omset hari-hari saya untuk event-event di mall. Kan saya suka ambil event-event di mall juga. Kalau weekend lah, weekend. Tapi kalau ini kan kebetulan 9 hari ini hari libur panjang ya. Ini hari-hari yang ditunggu lah untuk nutup stand. Enggak, kebetulan saya jual dari harga 35, hampir rata-rata. Cuma hanya beberapa item aja yang beda harga, tapi keseluruhan 35.000, 300 ya 20 lah. 20-an lah ya, dibikin pukul rata. Hal serupa juga dialami Wawan, pengusaha asal Yogyakarta yang menjual dompet kulit, wayang, dan cindramata lainnya. Setiap hari rata-rata Wawan mengantongi 20 juta rupiah melalui pameran di PRJ. Yang jelas lebih bagus dibanding di rumah ya, di home industry di rumah kan, karena di sini orang baru bisa kita langsung presentasi langsung kan, barangnya kayak mana, dan pembeli yang nggak bisa ke Jogja, jadinya akhirnya bisa transaksi ini dan tahu. Rata-rata habis beli sini mau lari ke Jogja. Dompet, kulit, wayang-wayang sama apa itu? Baju batik. Ya kurang lebihnya berkisar sampai 20 sampai 25, tapi semuanya ya per harinya. Ya. Penyelenggara Pekan Raya Jakarta menargetkan dalam gelaran 22 Mei hingga 30 Juni perputaran uang sekitar 7,5 triliun rupiah dari target hampir 7 juta pengunjung. Jakarta Fair alias PRJ ini diharap dapat menjadi ajang promosi berbagai produk unggulan dalam negeri sehingga menjadi barometer perkembangan perekonomian nasional. Novanaya Antaka, Wahyu Ramadan, Jakarta. Nah, dari video tersebut itu adalah video dari PRJ. Kalian pernah kan ke PRJ? Nah, Pekan Raya Jakarta merupakan pameran terbesar di Asia Tenggara ya, friends. Berbagai produk hasil industri kecil, lalu ada juga UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, dan juga koperasi dipamerkan di PRJ. Jadi ada UMKM, ada industri kecil dan juga koperasi itu dipamerkan di PRJ. Nah, keragaman kegiatan ekonomi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang begitu banyak. Salah satu usaha ekonomi yang ada di masyarakat adalah wirausaha. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak penjelasan Mister berikut.
Nah, PKN untuk minggu ini itu materinya adalah manfaat keragaman wirausaha. Tadi setelah kalian melihat video yang sebelumnya tentang PRJ atau Pekan Raya Jakarta, di situ ternyata banyak sekali pengusaha-pengusaha atau wirausaha-wirausaha yang mengikuti PRJ tersebut. Nah, untuk itu mari kita belajar tentang manfaat keragaman wirausaha. Nah, yang disebut wirausaha ini apa ya? Yuk kita simak selanjutnya. Nah, friends, yuk kita lihat gambar berikut ini. Di sini kita lihat ada tas, ada juga dompet, serta ada juga sendal ya, friends. Ini adalah contoh-contoh hasil produksi dari seorang wirausaha, ya, para pelaku wirausaha. Di sini kita lihat lagi juga ada seorang pelaku wirausaha. Nah, para pelaku wirausaha ini biasanya kita sebut dengan seorang wirausahawan. Nah, jadi apa ya yang disebut dengan wirausaha? Wirausaha adalah usaha perseorangan yang ada di masyarakat yang umumnya menghasilkan barang. Jadi ini adalah usaha perseorangan. Nah, umumnya mereka ini adalah menghasilkan barang ya, friends. Jadi itu adalah wirausaha. Berikut adalah contoh dari wirausaha. Yang pertama, kita lihat di sini ada rumah makan, selanjutnya ada warung minuman, lalu ada pengrajin, lalu ada konveksi baju. Kalian pernah kan melihat para pekerja di konveksi baju? Selanjutnya ada mebel, lalu ada pangkas rambut. Kalau rambut kalian sudah panjang, pasti kalian perginya ke tukang pangkas rambut. Selanjutnya ada ini yang sangat penting ketika pulsa kalian habis. Ini ada counter pulsa. Dan yang terakhir ada tukang fotokopi. Jadi ini adalah contoh dari wirausaha. Tapi tidak hanya sebatas ini aja ya, friends. Contoh wirausaha itu ada banyak sekali. Selanjutnya adalah sikap yang harus dimiliki wirausahawan. Ketika kita ingin menjadi seorang wirausahawan, sikap apa saja ya yang harus kita miliki? Yuk kita simak. Nah, sikap yang harus kita miliki pertama adalah saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Di sini kita bisa lihat adalah keadaan pasar tradisional. Di pasar tradisional itu banyak sekali para pedagang yang menjual produk yang sama ya, friends, tetapi mereka bisa saling menghormati dan menghargai antar pedagang. Selanjutnya adalah pantang menyerah saat menghadapi hambatan. Ketika usaha kita yang kita buka ini sedang sepi, kita tidak boleh malah menyerah, tetapi harus pantang menyerah supaya usaha yang kita jalani ini agar lebih maju. Selanjutnya adalah bekerja keras untuk memajukan usahanya dengan cara yang baik. Di sini seorang wirausahawan pasti ingin sekali, ingin sekali usahanya itu lebih berkembang dan juga lebih maju. Kuncinya apa? Kuncinya adalah dengan cara bekerja keras agar usahanya mereka lebih maju dan juga berkembang, ya. Akan tetapi kita menggunakan cara yang baik. Tidak boleh menggunakan cara yang tidak baik ya, friends. Contoh, ketika usaha kita ingin maju, kita menjelekkan usaha orang lain. Itu tidak boleh. Kita harus bekerja keras dengan cara yang lebih baik. Selanjutnya, tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain ketika membutuhkan pertolongan. Kita manusia itu adalah makhluk sosial. Kita hidup bersosial, ya, mengembangkan pergaulan. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan atau kesusahan, kita tidak boleh sungkan untuk meminta tolong atau meminta bantuan kepada orang lain. Jadi
kita harus saling tolong menolong. Berikutnya adalah melakukan persaingan secara sehat. Seorang wirausahawan pasti mempunyai saingan karena tidak mungkin produk yang dikeluarkan oleh seorang wirausahawan itu hanya dia yang menjual, pasti akan ada saingan. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan persaingan secara sehat, tidak boleh dengan saling menjatuhkan, saling menjelekkan antar pelaku usaha. Jadi kita harus bersaing secara sehat. Berikutnya adalah selalu mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Nah, kalau kita mengeluarkan suatu produk atau kita mengeluarkan suatu barang, itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak boleh hanya stuck di situ saja. Karena semakin berkembangnya zaman, semakin berubah minat para konsumen. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman untuk mengembangkan usaha kita. Setelah dari sikap, kita akan beralih ke manfaat keragaman wirausaha. Nah, ini di sini ada pakaian, ada makanan, ada pendidikan, dan juga ada tempat tinggal. Ini kita sebut dengan kebutuhan primer dari manusia. Nah, manfaat yang pertama apa? Manfaat yang pertama itu membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Jadi dengan hadirnya seorang wirausaha atau seorang wirausahawan itu dapat membantu kita memenuhi segala kebutuhan, ya. Jadi segala kebutuhan kita itu dapat terpenuhi. Karena seorang wirausaha itu tidak hanya menjalankan satu kebutuhan primer kita saja. Ya, friends. Jadi kita dapat terbantu dengan hadirnya para wirausaha ini. Manfaat berikutnya adalah menciptakan inovasi atau penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi sebagai seorang wirausahawan itu harus bisa menciptakan inovasi dan juga harus bisa menciptakan penemuan-penemuan baru, tapi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jangan yang tidak bermanfaat yang kita keluarkan, tapi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya adalah mensejahterakan atau meningkatkan kesejahteraan sekitar tempat wirausaha. Jadi misal Mister adalah seorang wirausaha, ya. Di tempat Mister ini kurang sejahtera tempatnya. Ketika Mister membuka usaha, Mister bisa membantu mereka supaya mereka itu akan lebih sejahtera. Jadi itu ya, friends. Selanjutnya adalah mengurangi jumlah pengangguran. Dengan banyaknya para wirausahawan ini, mereka itu pasti membutuhkan sekali banyak pegawai. Nah, dengan begitu maka jumlah pengangguran itu akan berkurang. Lalu bisa membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Tanggung jawab dalam wirausaha. Jadi ada tanggung jawabnya ya, friends. Nggak mungkin nggak ada tanggung jawabnya ya. Nah, kita lihat di sini ada SNI. Ada yang tahu nggak SNI ini apa? Jadi SNI ini adalah Standar Nasional Indonesia. Lalu ada Majelis Ulama Indonesia dan Halal. Nah, ini wajib karena jumlah umat muslim kita itu terbesar. Jadi produk-produk yang dikeluarkan itu harus halal. Nah, ini adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang wirausaha. Apa ya? Kita lihat. Nah, produk memenuhi persyaratan dagang, ya. Jadi, ketika kamu ingin mengeluarkan produk, itu seharusnya harus mengikuti syarat-syarat dagang yang berlaku di Indonesia, ya. Supaya apa? Supaya aman, ya, para konsumen membeli produknya. Selanjutnya ada senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas produk, ya. Para pelaku wirausaha itu harus bisa menjaga serta meningkatkan kualitas produknya dengan cara menggunakan bahan-bahan terbaik yang mereka miliki. Jadi nggak boleh asal membuat, ya. Jadi kalau hasilnya asal membuat akan seperti yang sepatu itu, ya. Jadi harus menjaga dan meningkatkan kualitas produk. Tanggung jawab selanjutnya adalah
menciptakan kemasan produk yang baik untuk menjaga kualitas produk dan juga melakukan inovasi agar tidak ketinggalan zaman. Lalu ada menjaga kelestarian SDA atau sumber daya alam agar dapat menggunakannya sebagai bahan baku. Misal ada seorang wirausahawan di bidang mebel, mereka pasti membutuhkan kayu yang sangat banyak ya friends, karena untuk bisa membuat meja, kursi, lemari atau apapun itu membutuhkan sumber daya alam seperti apa yang ada di hutan, pohon ya. Mereka itu tidak boleh menebang secara sembarangan ya. Jadi digunakan atau menebangnya itu sesuai dengan kebutuhannya mereka saja. Jadi harus tetap menjaga kelestarian mungkin dengan reboisasi agar sumber daya alam ini tidak habis. Selanjutnya yang terakhir adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Banyak sekali sekarang pabrik-pabrik ya yang membuang limbah sembarangan. Nah, itu tidak boleh. Karena itu akan mencemari di lingkungan sekitar. Jadi kita harus membersihkan dulu limbah tersebut baru dibuang ke sungai agar tidak terkontaminasi sungai tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira ada gambar apa ya di bawah ini? Kita lihat. Oh, ternyata ada kain. Lalu ada juga tukang jahit. Lalu ada apa lagi ya? Ada toko baju. Lalu ada peternak ayam dan juga ada kios ayam goreng. Ya, gambar di sini itu mengibaratkan atau mencontohkan adalah kerjasama antar pelaku wirausaha ya. Jadi ketika kita membuka usaha itu sangat penting untuk bekerja sama dengan pelaku usaha lainnya ya. Jadi sangat penting untuk melakukan kerjasama dalam membuka atau sebagai seorang wirausahawan. Nah, apa aja ya pentingnya, poin-poinnya? Yuk kita lihat. Pentingnya kerjasama para pemilik wirausaha. Yang pertama adalah antar pemilik usaha saling memberi keuntungan. Suatu usaha dapat memberikan manfaat bagi usaha lainnya. Nah, di sini dengan kerjasama kita bisa saling memberi keuntungan dan juga memberikan manfaat ya friends. Nah, dengan kerjasama para pemilik wirausaha akan semakin mudah untuk mengelola dan mengembangkan usaha. Jadi itu adalah pentingnya kerjasama para pemilik wirausaha. Nah, jadi itu ya untuk materi minggu ini tentang keragaman wirausaha. Ketika kalian ingin menjadi seorang wirausahawan, intinya adalah kalian harus bekerja keras dan juga harus mengikuti perkembangan zaman supaya konsumen kalian tidak bosan dengan itu-itu saja ya. Lalu juga jangan lupa menjaga kelestarian alam dan juga jangan lupa sumber daya alamnya juga kita harus jaga. Oke friends, Mister akhiri untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Bye bye.